Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Hardian. Saya mahasiswa dari STIE STEMI Bandung, Program Studi Magister Manajemen Inovasi dengan NPM 105210012. Di sini saya akan memaparkan konsep perubahan. Baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perubahan didefinisikan sebagai hal, keadaan, berubah, peralihan, dan juga pertukaran. Konsep perubahan dalam reformasi organisasi, di dalam manajemen perubahan terdapat hasil yang pasti diharapkan. Salah satunya yaitu perubahan mindset yang lebih baik untuk membangun dan melahirkan kebudayaan atau kultur. Bagaimana kebudayaan atau kultur itu dapat terbentuk untuk mendapat kinerja yang tinggi? Maka perlu adanya perubahan yang dilaksanakan oleh agent of change. Di dalam manajemen perubahan juga perlu melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud. Perubahan organisasi adalah strategi organisasi yang dimunculkan sebelum adanya perubahan dan didasarkan pada visi perusahaan yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam bidang administrasi, teknis, dan sosial perusahaan. Setiap organisasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, melalui pembelajaran. Tentunya ya, meskipun perusahaan selalu menghadapi perubahan, sekarang ini lebih dari yang diperlukan karena inovasi di lingkungan. Selain itu, banyak perubahan yang harus dilakukan secara permanen dan dipercepat, sehingga perlu bertindak proaktif dan sesuai dengan usulan perubahan. Jenis perubahan sosial. Perubahan organisasi muncul dalam pengertian umum dan sebagai hasil dari berbagai faktor yang dapat berupa sosial, ekonomi, teknologi, bahkan juga adapun politik. Selanjutnya, perubahan organisasi mungkin bersifat evolusioner ataupun juga radikal. Yang pertama, perubahan evolusioner atau bertahap ya. Perubahan ini yang terjadi secara bertahap dan bertahap umumnya mengejar tujuan tertentu. Modifikasi mereka cenderung kecil, tetapi seiring waktu mereka berhasil mengubah organisasi sepenuhnya. Yang kedua adalah perubahan radikal atau revolusioner. Ini adalah perubahan drastis dan tiba-tiba yang diterapkan pada seluruh struktur organisasi. Itu terjadi dalam situasi seperti merger dengan perusahaan lain, perubahan manajemen atau penjualan perusahaan. Dalam perubahan organisasi, sangat penting sehubungan dengan masa depan ekonomi organisasi saat ini. Perusahaan harus memperhatikan bahwa dunia semakin mendorong mereka untuk melakukan kemajuan teknologi dan alat produksi, sehingga masuk ke pasar internasional. Daya saing, globalisasi, hubungan perburuan, sistem produksi, ekonomi yang sedang berkembang
adalah beberapa indikator bahwa budaya baru telah hadir. Mengingat semua tantangan baru yang dihadirkan, maka perlu diterapkannya strategi strategi organisasi ini yang sejalan dengan perubahan lingkungan. Itu sebabnya, sebagai sebuah perusahaan, Anda harus selalu siap menghadapi perubahan organisasi. Perubahan ini yang muncul dari kebutuhan untuk memutus keseimbangan yang ada untuk memberi jalan bagi transformasi keuangan, menghasilkan banyak keuntungan bagi organisasi. Baik, salah satu contoh perusahaan yang mengalami perubahan adalah BMW ya. Didirikan pada tahun 1916, Bavarian Motor Works atau dikenal dengan BMW adalah gabungan dua perusahaan yaitu Wright Engine Works dan Otto Aircraft Works. Perusahaan awalnya adalah perusahaan untuk pesawat. BMW pernah terlibat mendukung tentara Jerman di Perang Dunia I. Tapi setelah Jerman kalah perang, perjanjian Versailles melarang produksi pesawat di negara Eropa tersebut. Karena sumber utama pendapatan hilang, BMW beralih ke jenis lain dan mulai memproduksi sepeda motor. Sepeda motor BMW masih diproduksi saat ini, tapi tidak segencar mobil mereka yang merupakan simbol kemewahan dalam dunia otomotif ya. Mobil pertama yang diproduksi oleh BMW adalah 315 Dixie, sejenis city car dan harganya murah. Berkat 315 Dixie, industri mesin mobil di Jerman kembali berkibar hingga sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.